Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mari kita mulai untuk pertemuan ini pembelajaran tentang mengenal negara-negara ASEAN. Nah, kalian tahu kan negara-negara ASEAN ada berapa negara ASEAN itu? Ada 10 ya. Dan apa itu ASEAN? Organisasi ASEAN kalian pastinya harus sudah tahu ya apa itu organisasi ASEAN dan kenapa itu dibentuk. Yang pertama ini Indonesia ini salah satu anggota ASEAN ya, salah satu negara anggota ASEAN. Dan apa itu ASEAN? ASEAN itu merupakan Association of Southeast Asian Nation ya, merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara ya. Ini semua negara yang di Asia Tenggara. Nanti di kelas 3 kalian akan mempelajari semua benua Asia, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Barat. Ini Asia Tenggara ya, masuk negara kita ini ya. Lalu kapan ASEAN didirikan itu? ASEAN didirikan itu pada tanggal 8 Agustus ya, pada tanggal 8 Agustus 1967. Di mana? Di Bangkok. Ya, Bangkok, Thailand. ASEAN ini diprakarsai itu oleh 5 negara. Salah satu negara kita, Indonesia ini ya. Kemudian yang kedua Malaysia, ketiga Filipina, keempat Singapura, dan kelima ini Thailand. Ya, ini semua anggotanya negara anggota ASEAN. Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Myanmar. Ini merupakan letak geografis ya, koordinat negara-negara ASEAN ya. Lalu sebelum melanjutkan kita harus mengetahui apa tujuan kita belajar tentang mengenal negara-negara ASEAN. Yang pertama tujuannya itu agar kalian dapat menentukan letak geografis Asia Tenggara secara tepat. Kemudian yang kedua, agar kalian ini dapat menentukan letak astronomis Asia Tenggara juga secara tepat. Kemudian yang keempat, kalian ini dapat menganalisis iklim setiap negara di Asia Tenggara ya, terutama di ASEAN anggota ASEAN ya maksudnya ya. Kemudian yang keempat, siswa dapat menyebutkan negara-negara yang bergabung dalam ASEAN beserta ibu kotanya dan luas wilayah negara masing-masingnya. Misalnya Indonesia ibu kotanya apa? Ibu kota untuk sementara daerah khusus ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Nah, kita harus paham dulu peta konsepnya ya. Karena kalau kita tidak paham tentang peta konsep ini, apa yang kita pelajari ini akan terlalu luas, abstrak. Yang pertama negara-negara anggota ASEAN ini. Ya. Lalu kita akan melihat kondisi fisik dan non fisik ya. Itu berupa sosial, ekonomi, politik, budaya negara-negara ASEAN. Misalnya Brunei, kita lihat kondisi sosial negara Brunei. Ekonominya, politiknya Brunei, budaya. Setelah itu kita akan mempelajari tentang interaksi antar negara-negara anggota ASEAN. Bagaimana interaksi Indonesia dengan Singapura, dengan Malaysia, Brunei, Vietnam, dan anggota yang lainnya. Ya. Ini interaksi dalam bentuk apa? Dalam bentuk kerjasama, ya, dan bidang ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Ekonomi misalnya ekspor impor, sosial saling membantu, kemudian politik mungkin saling support juga, budaya saling bertukar ya, tapi tidak saling mengklaim. Yang baik diambil, yang buruk tidak. Kemudian setelah interaksi ini, apakah terjadi perubahan dari interaksi tersebut? Ya? Nah, faktor yang mempengaruhi apa? Nah, faktor alam, kemudian faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang ketiga ini faktor kegiatan ekonomi. Dan yang keempat ini faktor konversi lahan. Jadi ini merupakan konsep
tentang negara-negara anggota ASEAN atau peta konsep mengenal negara-negara anggota ASEAN. Nah, kita harus tahu dulu apa tujuan dibentuknya ASEAN. Yang pertama itu mempercepat pertumbuhan ekonomi ya. Jadi semua negara yang berada di anggota ASEAN atau Asia Tenggara ini pertumbuhan ekonomi harus cepat, harus sama rata cepat ya. Tidak boleh misalnya Indonesia cepat, ternyata Malaysia lambat, agak bisa. Harus dibantu cepat, saling bantu-bantu. Lalu kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ASEAN itu kemajuan sosialnya juga harus selaras pertumbuhannya. Ya. Guna mempererat ya semangat kesamaan persahabatan antar negara khususnya di ASEAN ya. Lalu tujuan selanjutnya itu meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional maksud ASEAN dengan cara menghormati keadilan dan tata tertib hukum di dalam hubungan antar negara ASEAN ya, dan mematuhi prinsip piagam PBB ya. Artinya negara-negara anggota ASEAN ini harus menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Tidak boleh saling apa karena ada mengklaim lalu kita tidak terima, kita intimidasi, bahkan menyatakan perang. Wah, itu tidak bisa. Karena kita masuk dalam domain ASEAN, juga di situ ada hukumnya. Lalu yang selanjutnya, meningkatkan kerjasama aktif ya dan saling membantu ya dalam masalah-masalah yang dihadapi atau yang dialami oleh negara-negara anggota ASEAN, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi. Nah, dalam bidang ekonomi seperti yang saya bilang tadi, saling bantu atau ekspor impor dengan gampang mudah, tidak ada apa itu, tidak dipersulit ya dan lain sebagainya. Nah ini Association of Southeast Asian Nation ya, merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus di Bangkok, Thailand. Dan ASEAN ini diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, saat ini ASEAN ini beranggotakan 10 negara ya. Sebelumnya ada peta itu ya, saya tampilkan itu ya. Yakni Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, dan lain sebagainya ya. Nah, negara-negara ASEAN ini sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas ya, atau yang luas kurang lebih sekitar 5 juta kilometer persegi. Ini luas wilayah laut negara anggota ASEAN. Adapun luas wilayah daratannya ini kurang lebih 4.817.000 kilometer. Ini sangat luas sekali. Dan hasil laut ini memberikan sumbangan cukup besar ya bagi pendapatan masyarakat negara-negara di anggota ASEAN tadi, Asia Tenggara. Di antara anggota ASEAN lainnya hanya Laos ya. Negara Laos yang tidak memiliki laut. Kalian ingat-ingat ya. Nanti kalau ada pertanyaan negara anggota ASEAN yang tidak memiliki laut, misalnya ada Indonesia, kemudian Malaysia, Filipina, kemudian Laos, itu kalian pilih Laos. Indonesia sama Filipina ini sedikit ada kesamaan, memiliki banyak pulau ya. Coba kalian cek di peta Filipina, tapi lebih luas Indonesia. Nah, lalu yang kita bahas selanjutnya adalah batas-batas benua Asia. Benua Asia ini sebelah timur dibatasi oleh Samudra Pasifik. Ya ingat ya, sebelah timur dibatasi oleh Samudra Pasifik. Batas benua Asia sebelah utara ini Samudra Arktik. Misalnya ada pertanyaan, timur laut Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik. Ya. Sebelah utara, bukan Indonesia ya. Sebelah utara benua Asia itu Samudra Arktik.
Kemudian batas benua Asia sebelah barat itu Laut Tengah, Laut Merah, benua Eropa, dan benua Afrika. Kalian bisa cek nanti melalui peta ya. Kemudian batas-batas benua Asia yang sebelah selatan ini Samudra Hindia dan benua Australia. Ya. Jadi berdasarkan letak geografis ini, Asia ini terletak di antara dua samudra ya, dan dua benua. Yang pertama itu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya. Dan sedangkan dua benua itu apa? Benua apa aja? Benua Australia dan benua Asia. Ya. Nah, berdasarkan bentuk secara geografis itu negara-negara Asia memiliki ciri khas ya. Yang pertama itu compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja. Oh, kita lanjutkan ya. Lanjutan batas benua Asia sebelah utara. Samudra Arktik berada pada bagian utara ya. Negara Rusia yang masuk wilayah Asia. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik serta perairan Selat Bering yang memisahkan Rusia bagian Asia dan Alaska. Lalu batas benua Asia yang sebelah barat berbatasan dengan Laut Tengah dan juga berbatasan dengan benua Eropa. Hanya dipisahkan oleh pegunungan Ural serta berbatasan dengan benua Afrika yang dipisahkan dengan Laut Merah. Nah ini ya, berdasarkan bentuk secara geografis ya. Negara Asia ini memiliki ciri-ciri yang pertama compact ya. Apa compact tadi yang saya sebutkan? Itu hampir seperti lingkaran ya. Contohnya itu negara Kamboja ya, seperti lingkaran. Kemudian ciri yang kedua itu fragmented, berbentuk kepulauan terpisah-pisah seperti Indonesia, Filipina. Filipina kepulauan terpisah-pisah. Kemudian elongated ya, yaitu bentuknya memanjang. Nih, bentuknya memanjang. Contohnya Vietnam. Lalu yang terakhir protrudic. Itu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya ini terdapat tangan yang memanjang. Contohnya negara yang ciri khasnya protrudic ini seperti Thailand dan Myanmar. Ya. Nah, sekarang tentang letak koordinat. Ya. Apa itu letak koordinat? Ya, ini harus tahu kalian. Ya, letak koordinat ini titik yang berpedoman pada garis lintang atau titik yang berpedoman pada garis lintang dan garis bujur di suatu daerah pada peta ya. Misalnya letak koordinat ini sering juga disebut letak astronomis ya. Nah, ini ya, letak astronomis. Misalnya kalian ada pertanyaan, tuliskan letak koordinat atau letak astronomis benua Asia ya. Asia Tenggara, gitu ya. Ini tinggal kalian tulis. Dan itu akan menjadi tugas mungkin ya. Kita akan bahas jadi tugas. Dan itu nanti akan saya buatkan format, kemudian kalian kerjakan. Jangan sampai ada yang sama ya, atau copy paste. Oke, sekian. Saya harap dari materi yang saya sampaikan ini kalian ini muncul diskusi atau pertanyaan dari kalian. Kalian tulis pertanyaannya tersebut, dan lalu nanti ada instruksi dari saya. Silakan di-share pertanyaan dalam grup ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya pada setiap orang di kelas, dalam kelas itu ya. Satu orang 3 pertanyaan ya. Makanya kan kenapa saya itu supaya kalian ini bertanya. Jangan sampai hanya mendengarkan faham tapi tidak faham secara formalitas. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.